Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Yuliani Eka Putri, mahasiswi Sastra Indonesia Angkatan 2021 yang berasal dari Universitas Jambi. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai linguistik forensik. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu nggak sih apa sih sebenarnya linguistik forensik itu? Oke, untuk yang belum tahu, yuk simak penjelasan aku sampai akhir ya. Jadi, linguistik forensik adalah analisis kebahasaan yang digunakan dalam sebuah kasus. Nah, linguistik forensik ini biasanya digunakan sebagai alat bukti di peradilan untuk mengungkapkan adanya ataupun terjadinya sebuah kasus. Nah, teman-teman, di dalam sebuah kasus biasanya ada yang namanya persidangan. Persidangan tersebut biasanya dihadiri oleh pelaku. Pelaku tersebut akan dimintai keterangan ataupun akan diwawancarai. Dan ketika si pelaku menjawab, nah mulailah analisis linguistik forensik dilakukan oleh seorang ahli linguistik forensik tersebut. Apakah jawaban dari pelaku itu benar-benar sesuai dengan kaidah yang sudah ditentukan atau tidak, sehingga itu menjadi salah satu bukti untuk dinyatakannya pelaku tersebut bersalah atau tidak. Juga di dalam linguistik forensik tidak hanya membahas tentang itu ya teman-teman, ada lagi beberapa bagian yang akan dibahas di dalam linguistik forensik. Apakah teman-teman sudah tahu? Nah, jadi di dalam linguistik forensik itu terdapat linguistik sebagai ilmu pengetahuan ilmiah. Nah, apa sih itu linguistik sebagai ilmu pengetahuan ilmiah? Yuk, ikutin penjelasan aku sampai selesai ya. Untuk menjelaskan bahwasannya linguistik forensik sebagai ilmu pengetahuan ilmiah, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu syarat-syarat sebagai ilmu pengetahuan ilmiah itu apa saja. Yang pertama yaitu sistematis dan tidak bias. Lalu yang kedua yaitu mengelompokkan hasil observasi. Lalu yang ketiga yaitu pengamatan dari interaksi atas tindakan ataupun kejadian. Lalu yang keempat membuat formulasi antara prinsip-prinsip. Selanjutnya yang kelima yaitu membuat kesimpulan dari berbagai prinsip-prinsip yang telah ditemukan. Lalu yang keenam yaitu jangan lupa menyusun teori-teori yang berdasarkan prinsip-prinsip tadi. Selanjutnya yang ketujuh yaitu mengkomunikasikan hasil-hasil tadi ke keilmuan sehingga akan menjadikan suatu kesepahaman. Yuk kita masuk ke pembahasan kedua. Oke, pembahasan kali ini yaitu mengenai ihwal forensik. Baiklah teman-teman, dalam perkembangannya forensik berubah nama menjadi ilmu forensik seperti saat ini. Jadi, ilmu forensik saat ini ada yang digunakan untuk membantu menjawab secara ilmiah tentang bukti-bukti yang berkaitan dengan penegakan hukum. Nah, ilmu forensik ini juga memiliki tujuan loh teman-teman. Apa sih tujuannya? Jadi, tujuan pertama yaitu untuk mengetahui tindakan kejahatan apa yang dilakukan. Lalu yang kedua, siapa yang melakukan tindakan kejahatan tersebut? Dan yang terakhir ataupun yang ketiga yaitu dengan cara apa tindakan kejahatan tersebut dilakukan. Jadi, untuk mengungkapkan suatu tindakan kejahatan maka diperlukan yang namanya bukti-bukti. Nah, bukti-bukti tersebut memiliki dua bagian, salah satunya yaitu bukti nonverbal. Nah, apa saja sih sebenarnya bukti nonverbal itu? Nah, bukti nonverbal itu seperti sidik jari, sepatu, peluru, bekas tusukan. Nah, itu semuanya adalah bukti-bukti nonverbal. Nah, teman-teman perlu ketahui, ternyata untuk mengungkapkan sebuah kasus tidak hanya menggunakan bukti-bukti nonverbal saja, tetapi juga memerlukan bukti-bukti bahasa sebagai salah satu alat bantu bukti untuk mengungkapkan kejahatan tersebut.